berjalan, sambil berjalannya waktu kalian menggunakan ini nanti akan ketemu berbagai fitur-fitur yang akan berguna sekali dalam dunia pembelajaran ini. Nah, di bagian terakhir ya, bagian terakhir ini ada dua aktivitas kegiatan yaitu evaluasi dan tugas. Nah, ini penting sekali ini ya. Jadi ini penting sekali, kalian harus bisa menggunakan ini. Karena nanti ini sangat sangat sering digunakan ya dalam hal pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau memberikan latihan soal ataupun sejenis ulangan dan lain sebagainya itu nanti pasti akan bentuknya seperti ini. Kita coba ya, kita coba yang evaluasi. Klik evaluasi. Biasanya berisi soal-soal baik itu pilihan ganda, soal menjodohkan, isian singkat, soal memasangkan ya, memasangkan dan lain sebagainya itu benar salah. Nah, kita lihat aja biar lebih jelas. Kalau sudah terbuka, tampilannya akan seperti ini ya. Jadi di sini harus kalian pahami bahwa di dalam evaluasi ini ya, bukanya ini akan dibuka itu mulai pukul 7 sampai pukul 10 ya. Jadi dia akan tayang 8, 9, 10, 3 jam. Nah, selama 3 jam itu kita diberikan waktu batasan ya 30 menit. Jadi jam berapapun entah itu 8 ataukah 9 ataukah setengah 10 misalkan ya, kita login untuk mengerjakan ini. Berarti nanti dihitung setelah kita mengerjakan itu masuk di dalam kuis itu ya 30 menit maka akan habis waktunya. Jadi bukan berarti 3 jam ya, tapi hanya 30 menit yang digunakan untuk mengerjakan. Di sini ada tulisan time limit 30 minutes. Nah, ini. Lalu di atasnya ada tulisan item allowed 1. Nah, ini artinya setiap anak hanya berkesempatan 1 kali. Jadi kalau kalian sudah masuk mengerjakan dan ternyata keluar lagi ya atau tidak diapa-apakan waktunya habis, nah, kalian sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Baik, nah bagaimana kalau ada keadaan seperti itu? Silakan dilaporkan ke guru pengampunya. Nah, sekarang kita coba aja biar langsung jelas. Kita klik tombol Atom Quiz. Start Atom. Nah, di sini sudah tersaji ya. Soal nomor 1, drag and drop. Misalkan indera yang berfungsi melihat, mata kita tarik, taruh di sini. Yang berfungsi untuk mendengarkan, ya, telinga kita tarik, taruh sini. Sekarang kita tombol next page untuk pergi ke soal berikutnya. Nah, seperti ini ya. Indera berfungsi penciuman. Nah, hidung. Indera yang berfungsi untuk mendengarkan. Telinga. Pencernaan, mulut. Melihat, mata. Nah, seperti ini. Jadi, soal nomor 1 tadi menjodohkan ya, drag and drop ya, atau memasangkan. Sekarang yang nomor 2 ini ya, ini jenisnya adalah memasangkan juga ya, tapi dengan tampilan yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, berikut ini yang merupakan ciri utama dari profil pelajar Pancasila adalah, nah kalau tampilannya itu seperti ini ya, ada nah pilihan yang mana pilihan itu bentuknya kotak-kotak ini ya. Nah, ini artinya boleh memilih lebih dari satu ya. Tergantung pada orang tua, oh tentu bukan ya. Pelajar Pancasila tidak tergantung kepada orang tua dan orang lain atau tergantung dengan siapapun tapi mandiri. Nah, ini kayaknya iya ini. Gotong royong iya, kritis iya, bertakwa iya, berkebinekaan juga iya. Berarti yang bukan A jangan dicentang. Nah, kalau pertanyaannya yang merupakan ya berarti yang bukan ditinggalkan. Ya, kalau yang bukan merupakan ya tinggal dibalik-balik aja. Hati-hati ya di sini. Baik, lanjut. Kita menuju ke soal nomor 4. Nah, seperti ini. Pak Ahmad memiliki 5 pohon, masing-masing berbuah 100. Berarti Pak Ahmad dari ketiga pohon tersebut memiliki mangga sebanyak
5 kali 100. Saya tombol C. Nah, ini bedanya ya. Kalau tombol yang tadi kotak-kotak, yang ini bunder-bunder, ini tidak bisa dipilih dua. Kalau kita pilih yang lain, yang tadi akan mati. Ya, pilih A, diganti C, dengan sendirinya yang A mati, yang C yang nyala. Ya, lanjut. Satu soal lagi. Next, soal nomor 5. Pelajar Pancasila berperilaku sesuai dengan Pancasila. Benar apa salah? Ya, benar. Kalau benar ya diklik true. Kalau salah false ya. Oke, sekarang ada tombol finish atom ya. Di kanan ini ya, ada tombol finish atom. Ini artinya soal sudah habis, soal sudah selesai. Ya. Nah, kalau mau memastikan lagi bisa di tombol di sini. Nah, ini. Jadi soalnya ada 5. Di tombol yang pinggir kiri ini, di atasnya tulisan e-learning yang hijau ini. Nah, ini kita klik seperti ini, keluar nomor-nomor dari soal yang kita kerjakan. Baik, sekarang kita akhiri dengan menekan tombol finish atom. Nah, paling terakhir submit all and finish. Jadi ini reportnya bahwa soal nomor 1 sampai 5 statusnya sudah tersimpan. Jawabannya sudah disimpan, jawabannya sudah disimpan. Tinggal diakhiri, finish. Nah, satu lagi, finish. Oke, jadi kita sudah mengerjakan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah tidak bisa mengerjakan lagi. Kita sudah tidak berkesempatan untuk mengerjakan lagi. Baik, kita kembali ke MPLS 2022. Nah, kayak sekarang yang kita lihat ini ya. Itu tadi yang evaluasi. Yang soalnya sudah kita kerjakan tadi. Sekarang yang tugas. Nah, seperti ini ya. Tugas, misalkan ya, kita buka aja. Kita buka, biasanya kalau tugas ini sifatnya berupa sesuatu yang harus dikumpulkan. Entah itu file atau link ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru itu menghendaki tugasnya, proyeknya itu dalam bentuk video lalu diunggah di YouTube, TikTok atau yang sejenisnya, lalu linknya diminta, itu juga bisa di sini nanti ya. Nah, baik. Di sini sudah dideskripsikan ya tugas apa yang harus dilakukan. Misalkan di sini ya, kita baca. Buat film pendek atau cerita yang menggambarkan penerapan profil belajar Pancasila. Nah, ada ketentuan kalau jawabannya itu berupa file minimal 3 lembar. Berupa video ya bisa di-upload lalu dikumpulkan linknya. Nah, biasanya Bapak Ibu itu ya tidak cukup nulis di sini karena penjelasannya panjang, maka akan dibuat file. Nah, seperti yang tampak ini ada tulisan Word ya yang di atas add submission ini. Ya, ada kalanya nanti PowerPoint ataupun PDF. Nah, berarti kalian harus buka dulu di sini. Maka tugasnya itu baru akan bisa dibaca secara jelas ya. Jadi mungkin penjelasan dari tugas itu satu lembar gitu ya, atau langkah-langkahnya bagaimana. Tentu kalau ditulis di sini nanti tidak enak untuk dilihat, sehingga harus dilihat di filenya. Nah, baik, langsung saja. Yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengupload jawaban. Kita coba. Kita isi file gambar ya. Jadi misalkan tugasnya itu dalam bentuk ditulis, kalian bisa lakukan pemotretan di foto, lalu diunggah di add submission ini. Nah, seperti ini. Jadi di sini akan ada tempat untuk mengisikan file yang kita sudah sediakan ya. Ini kalau di laptop enak, tinggal dari Explorer atau filenya itu ditarik ke sini sudah selesai. Nah, berhubung di sini ini juga saya gunakan HP ya. Ini caranya klik aja di sini tanda panahnya itu. Maka kalian akan diminta untuk mencari tempat filenya itu berada di mana ya. Misalnya filenya itu kita cari di mana, di upload a file misalkan ya. Di mengupload file dari mana gitu misalkan ya.
Atau kita kembali dulu, kita coba di add submission. Nah, ini ya, kita ambil di sini, klik private file, lalu dicari di mana filenya itu berada. Pilih filenya ini. Pilih file, maka di sini akan diminta di manakah filenya itu disembunyikan atau disimpan. Kalau mendadak baru akan melakukan pemotretan, ya kameranya dinyalakan. Kalau sudah dalam bentuk file, tinggal filenya ini diklik, lalu di sini akan dibawa ke satu tempat yang barangkali disitulah tempat file kita itu berada. Ya. Nah, misalkan di mana gitu ya, anggap aja inilah ya, foto seadanya. Ini gambar foto anak saya ini. Nah, oke, misalkan. Nah, sudah ambil satu foto sembarang tadi. Lalu sekarang terakhir adalah upload this file. Nah, seperti ini. Jadi, kalau di kotak ini sudah berisi sesuatu, entah itu gambar atau file, itu artinya sudah masuk, tinggal disimpan, yaitu tombol save change. Oke, seperti ini. Nah, baik ya, sudah lengkap ini ya. Jadi sudah lengkap, nanti silakan dicoba-coba. Kalau kurang jelas, insya Allah hari Selasa akan ada pertemuan untuk mendiskusikan masalah ini. Tentu pada waktu itu yang kita bicarakan adalah kendala-kendala atau pengalaman-pengalaman bagaimana setelah menggunakan ini. Jadi harapannya semua harus menggunakan atau mengikuti di video ini lalu mempraktekkan sendiri-sendiri. Nah, nanti ada informasi-informasi yang lain yang terkait dengan ini ya, bagaimana loginnya tadi yang menggunakan apa itu akan saya tulis di bagian deskripsi ya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditulis di situ sementara ya sambil menunggu hari Selasa datang. Baik, kita kembali ke MPLS 22 ini. Jadi ini adalah sebuah teknologi atau sebuah website yang dikembangkan di SMK 1 untuk kegiatan online ya, kegiatan online pembelajaran. Dan tidak cukup sampai di sini, masih banyak fitur-fitur lain yang nanti kita akan pelajari di lain kesempatan. Saya kira cukup ya penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.